TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi acara yang menginspirasi Anda di pagi hari. Sapa Sulsel hadir untuk menemani Anda di hari ini tentunya ya. Mudah-mudahan kegiatan yang akan Anda laksanakan di hari ini sudah siap semuanya untuk Anda lalui. Dan saya berharap semua kegiatan dan aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar dan berharap berakhir dengan sukses. Saya Hendra Bakti menemani Anda di Sapa Sulsel kurang lebih setengah jam ke depan. Dan tahukah Anda saudara, 15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional. Nah, Hari Kanker Anak ini selalu diperingati setiap tahunnya untuk mengajarkan kepada kita, khususnya para orang tua, untuk selalu aware atau peduli kepada anak. Dan tentunya di kesempatan ini juga, mari kita berikan dukungan kepada anak-anak penderita kanker. Untuk itu, di hari ini kita bahas ini, dan kami hadirkan Ketua atau Kepala Cabang Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Mbak Nurul. Selamat pagi Mbak Nurul. Pagi. Bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bergabung juga bersama dengan kita orang tua yang merupakan orang tua penderita kanker yang saat ini juga ingin berbagi dengan kita di studio begitu ya. Ada Ibu Rosdiana. Selamat pagi Bu Rosdiana. Pagi juga Pak. Terima kasih banyak Ibu Rosdiana ya sudah menyempatkan untuk hadir di studio Kompas TV di pagi hari ini. Kita mulai dengan Mbak Nurul. Mbak Nurul, ini Hari Kanker Internasional Kanker Anak begitu ya, diperingati untuk memberikan dukungan dan peduli kepada anak-anak penderita kanker begitu. Kita ingin tahu dulu, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia untuk Makassar, Sulawesi Selatan memang fokusnya mengurus dan memberikan dukungan kepada anak-anak penderita kanker begitu ya. Sejarahnya gimana? Kemudian gambarannya seperti apa saat ini YKK Makassar ini? Jadi YKK itu awalnya didirikan oleh orang tua pasien juga. Jadi orang tua pasien ini awalnya beliau Ibu Ires Listio anaknya berobat di luar. Nah di sana itu ada rumah singgah dan sekolah. Jadi setelah selesai pengobatan anaknya kembali ke Indonesia, dia dirikan YKK Yayasan Kasih Anak Kanker Internasional ini di Jakarta awalnya, lalu ke cabang-cabang di kota-kota besar yang ada perawatan anak tumor kanker. Jadi di Makassar ini sudah berjalan alhamdulillah hampir 5 tahun Maret nanti. 5 tahun pada bulan Maret jadi nanti. Jadi YKK kita menyiapkan rumah singgah dan sekolah yang bernama Sekolahku untuk anak-anak. Rumah singgah dan sekolah. Gambarannya seperti apa begitu? Apakah rumah singgah ini menjadi tempat bagi anak-anak yang sedang dirawat di Makassar begitu? Iya, jadi kan rata-rata Indonesia Timur, Indonesia Tengah dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin maupun Unhas, dan mereka biasanya tidak mempunyai tempat tinggal atau keluarga, jadi kami menyiapkan rumah singgah untuk mereka. Menyiapkan rumah singgah jadi kami untuk semua mereka. fasilitasi kebutuhannya. Jadi bagi anak-anak yang menderita kanker yang kemudian rujukannya di Rumah Sakit Wahidin Makassar, disediakan fasilitas rumah untuk tempat menunggu dan jadwal perawatan begitu ya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini cukup menarik begitu ya, karena bagi orang tua maupun anak penderita kanker ini tidak lagi memikirkan masalah tempat tinggal di Makassar, karena ini semuanya gratis ya. Iya. Kami memberikan biaya 5.000 per hari per keluarga, tapi kalau tidak mampu bisa. Baik. Per keluarga, jadi masing-masing pasien itu didampingi maksimal 2 pendamping. 2 pendamping. Saat ini ada berapa orang yang sedang menghuni sekarang ada rumah? 19 anak. 19 anak. Iya, jadi tiap harinya itu berbeda-beda karena ada yang ke rumah sakit, ada di rumah singgah. Kalau jumlah keseluruhan 134 anak. 134. Tapi yang sedang menghuni? Iya, sekarang sedang dalam perawatan
pengobatan, Oke. masuk kemo ya. Ini semuanya apakah yang tinggal di rumah ini penyebutannya rumah apa sih? Rumah singgah? kita. Rumah kita ya. Iya. Rumah kita ini itu semuanya anak-anak yang penderita Iya, kanker. iya. Apakah dengan orang tuanya? Iya, bersama orang tua. Bersama orang Iya, tuanya. jadi Oke. mereka tetap bersama orang tua. Baik, berarti salah satunya Ibu Rosdiana. Iya, Baik. Ibu Rosdiana asalnya dari mana, Bu? Dari Ambon, Pak. Dari Ambon. Iya. Dari Ambon. Sejak sudah berapa hari di Makassar melakukan perawatan? Saya sudah hampir 2 tahun di Makassar, 2 Pak. tahun. Sampai selama 2 tahun itu semuanya memang fokus untuk perawatan anak. Iya, Pak. Anaknya sendiri, Bu, maaf ya, kita ingin mengetahui anaknya sendiri menderita kanker itu sejak tahun berapa, Bu? Divonisnya itu pada tahun 2017 tahun 2017 bulan 3. Tahun 2017 bulan 3. Iya. Kemudian pada saat itu setelah divonis menderita kanker, Leukemia. apa yang kemudian Ibu lakukan begitu? Ya, apakah langsung dirujuk ke Makassar, Sulawesi Selatan? Iya, karena di Ambon kan belum ada pengobatan seperti itu, terus dirujuk ke sini. Dirujuk ke sini, Iya. Bu. Ini sudah 2 tahun. Pengobatan. Bagaimana perkembangan pengobatannya, Bu? Alhamdulillah sejauh ini ada perubahan. Ada perubahan? Iya. Alhamdulillah. Baik, kita lihat salah satu gambar atau foto dari beberapa dokumentasi dari rumah kita yang ditempati oleh anak-anak penderita kanker di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Anaknya, Nurul, Bu. ini Yang baju biru selir anaknya. Iya, Ibu. yang baju biru. Iya. Yang cewek. yang cewek, Ibu ya. Iya. Usia anak berapa sekarang, Bu? Sekarang masuk 14 tahun. 14 tahun. Iya. Berarti divonis pada usia 12 tahun. 12 tahun. Oke, ini adalah adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang berjuang melawan Kanker. Ini Natal bersama di sana. Ini juga. Natal bersama. Iya. Iya. Ini dia, Lira, Iya. iya. anak dari Ibu Rosdiana. Namanya siapa, Bu? Lira Nabila Gani. Lira. Lira. Oke. Jadi selama perawatan di Makassar, aktivitas sekolahnya saat ini dihentikan. Iya. Dihentikan. Nah itu ada kenapa kita kesiapkan Iya, sekolah. ada. Ini sekolahku. Oke. Ini di sekolah ini. Baik. Ini lagi penderita kanker, Iya. Ini kemarin hari kanker. hari kanker Iya. ya. Kita ingin menunjukkan kepedulian dan dukungan kita begitu kepada Iya. anak-anak yang mengalami Ini lagi sekolah ini. nasib belajar. yang tentunya tidak diinginkan begitu. Baik. Itu dia beberapa dokumentasi dari anak-anak penderita kanker yang kesemuanya sedang berada di rumah kita, rumah yang disediakan oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar untuk ditempati selama proses pengobatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang peringatan Hari Kanker Sedunia, Kanker Anak Sedunia yang akan digelar atau diperingati setiap tahunnya setiap tanggal 15 Februari. Dan seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh YKK Makassar, kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Mari kita memberikan dukungan dan kepedulian kepada anak-anak penderita kanker di kesempatan hari ini, 15 Februari 2019, merupakan hari kanker anak sedunia, dan tentunya momentum ini untuk memberikan dukungan kepada mereka. Kita kembali perbincangan soal beri dukungan kepada anak penderita kanker. Saya ke Ibu Rosdiana, salah satu pasien yang sedang berobat di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini proses pengobatannya di Rumah Sakit Wahidin, Ibu ya? Sekarang yang Sudah maintenance. sudah pindah ke Unhas. Sudah pindah ke Unhas, Iya. gitu. Tahapannya saat ini seperti apa? Kondisi anak sudah lumayan membaik Iya, membaik. dibandingkan dengan Awal-awalnya sudah sehat sekali. Sudah Pak. sehat. Iya. Sudah ceria begitu ya? Iya, Kita sudah. harap kedepannya ada keajaiban begitu ya Iya. untuk bisa pulih dari sakitnya. Iya, amin. Selama menderita sakit, Ibu pernah mendengar keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anak Ibu kepada Ibu? Banyak sekali. Dia bilang, "Mak, saya tidak sanggup lagi kalau setiap hari ditusuk terus."
kayak ini ada pengaruh obatnya itu, kadang muntah, tidak bisa berjalan. Punya banyak sudah keluhannya, demam. Ada yang tidak bisa ini bergerak lagi. Kadang saya bilang kak harus kuat. Ya, kita saja sebagai seorang dewasa yang kemudian tidak bisa membayangkan begitu ya, Iya. bagaimana dengan anak kecil yang kemudian menghadapi kenyataan bahwa menderita kanker. Sebagai orang tua begitu, apa yang biasa ibu berikan, dukungan apa yang biasa ibu sampaikan kepada anak? Selalu saya kasih semangat kak, dimana Allah memberi cobaan kita harus bisa terima nak, harus kuat. Jauh-jauh mama bawa kakak dari Ambon ke sini hanya untuk kakak sembuh, harus kuat. Ada kadang dia lihat temannya yang sudah berpulang itu, dia bilang mak mungkin nanti saya seperti itu. Saya bilang tidak, itu mungkin sudah nasibnya seperti itu kak. Jadi ada suatu masa di mana anak ini menyerah ibu ya? Iya, pernah dia bilang mak saya tak sanggup, lebih bagus saya pulang mak. Itu kadang saya dengan ayahnya tuh kasih semangat penuh. Jangan kak, di sini mama dengan bapak berdiri hanya untuk kau saja sayang. Oke, baik. Sebelum divonis begitu, ibu ada perkiraan tidak kemudian mengapa kemudian anak ini? Nggak ada sama sekali pak. Awalnya tuh Divonis. saya pikir demam biasa. Demam biasa. Iya, jadi dibawa ke kayak rumah puskesmas begitu, dikasih obat, terus kenapa ini lambat laut ada kayak memar biru banyak sekali lebam. Terus saya tanya buat dokter, ini sebenarnya sakit apa? Karena tidak ada, di Aman kan tidak ada kayak sejenis mau deteksi bahwa ini sakit apa kan tidak ada. Terus iya bu, nanti kita cek lanjutnya, besok kita lihat hasil lab. Makanya mereka bilang bu, tidak bisa di sini, harus rujuk ke Makassar. Selain orang tua begitu, anak yang sedang menderita kanker ini tentu mendapat dukungan dari orang lain begitu. Sejauh ini bagaimana dukungan dari keluarga ibu, keluarga bapaknya begitu Iya, terhadap alhamdulillah. si anak ini bu? Mendukung sekali. Iya, tetaplah berobat dan Ya. kalau memang Tuhan berkehendak lain mau apa lagi. Ya, sejauh ini saya tidak pulang. Ibu sudah 2 tahun di Iya, Makassar. ada kemarin itu sempat pulang waktu Lebaran. Iya. Habis itu Iya. balik lagi tidak lama. Pulang ke kampung tidak pernah lama, takut. Orang dari kampung yang datang menjenguk ke sini ada? Tidak ada orang dari kampung. Jadi yang mendampingi anak hanya ibu? Selama ini saya saja yang mendampingi anak saya. Saya Ya, dengan sabar anak ibu saya. ya. Iya. Semoga ada kesembuhan yang diberikan kepada Amin. anak begitu ya. Baik. Mbak Nurul, yang Anda selalu bergaul begitu ya dengan anak-anak penderita kanker di rumah kita ini begitu. Apa yang Anda lihat begitu? Apa dukungan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak mereka? Bagaimana menguatkan mereka begitu, Mbak Nurul? Ya, terutamanya itu dukungan moral, semangat, kasih memberikan mereka contoh-contoh teman-temannya yang sudah sehat. Jadi melalui itu melalui sekolah. Jadi kita perlakukan mereka bukan seperti anak sakit, jadi seperti anak-anak biasa. Jadi yang tadi kita lihat foto-fotonya mereka tetap ceria. Iya. Mereka masih ada senyum yang tampil di wajah mereka begitu. Kita ingin melihat lagi bagaimana anak-anak ini tetap semangat. Jadi kita melihat anak ini semangat, jangan sampai kita orang yang di sekitarnya yang justru menyerah begitu ya. Harus ada dukungan yang kita berikan kepada anak-anak ini. Nah, baik saudara, ada beberapa agenda kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 15 Februari, namun puncak acaranya akan diadakan di tanggal 24 Februari. Acara apakah itu? Kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Jika Anda bertanya bagaimana cara memberikan dukungan dan kepedulian kepada anak penderita kanker, ada satu cara yang bisa Anda ikuti. Ada sebuah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia, nanti digelar di tanggal 24 Februari. Tema kegiatannya adalah Berani Gundul. Nah, kita ingin melihat adik-adik kita yang sedang menderita kanker. Kita tampilkan kembali foto-foto mereka yang tetap menampilkan keceriaan di wajah-wajah mereka, yang walaupun mereka sedang menjalani
kehidupan yang tidak mereka inginkan, tapi wajah-wajah ceria tetap kita bisa melihat di wajah anak-anak kita atau adik-adik kita yang saat ini berada di rumah kita. Rumah yang disediakan oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar untuk dihuni dan ditempati oleh penderita kanker anak yang sedang menjalani proses perawatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menyewa rumah, kontrak rumah, dan lain-lain begitu. Baik, kita kembali ke perbincangan kita. Mbak Nurul, ada satu cara untuk menunjukkan dukungan dan kepedulian kita kepada anak-anak penderita kanker. Berani gundul. Ya. Ini kegiatan apa ini? Bisa dijelaskan Mbak Nurul? Jadi dalam rangka Hari Anak Kanker Internasional ini, kegiatan ini kami lakukan tiap tahun, seluruh cabang di YKK serentak tanggal insya Allah tanggal 24 Februari. Jadi Berani Gundul ini dukungan secara visual maupun jadi kita mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama berani gundul. Jadi kalau anak-anak itu artinya mereka berani kemo. Karena ada beberapa anak-anak, khususnya yang cewek-cewek, perempuan itu biasanya dia tidak mau kemo karena takut rambutnya gundul, berontak. Oke. Ada yang seperti itu gitu ya. Iya, jadi ayo kita sama-sama, jadi kita support secara ini. Iya, betul. Artinya ketika anak-anak juga melihat dukungan orang-orang yang ingin tampil seperti mereka, yaitu gundul begitu, artinya ada sebuah semangat mungkin yang akan hadir dalam dirinya untuk bisa sembuh begitu ya. Kegiatan akan dilaksanakan di mana? Kegiatannya nanti di Trans Studio Mall tanggal 24 Februari mulai jam 10 pagi. Trans Studio Mall tanggal 24 jam 10 pagi begitu. Jadi prosesnya seperti apa? Untuk orang-orang yang ingin memberikan dukungan silahkan datang saja, kemudian ada di sana meja registrasi kalau untuk mau mau ikut Berani Gundul. Jadi Berani Gundul sambil berdonasi. Berani Gundul sambil berdonasi. Bagi Anda yang juga berminat untuk memberikan bantuan berupa materi, Anda bisa juga salurkan di sana begitu ya. Berani Gundul, Anda yang memang sudah punya rencana gundul, nah silakan datang, cukur gratis ya. Di tanggal 24 Februari di Trans Studio Mall jam 10 pagi. Tunjukkan dukungan dan kepedulian Anda kepada anak-anak penderita kanker yang memang biasanya identik dengan kepala gundul ya, karena harus menjalani proses kemoterapi begitu. Baik Ibu Rosdiana, sebagai orang tua penderita kanker, saya tahu dan saya melihat sendiri Ibu tentunya berusaha kuat begitu menghadapi kenyataan bahwa anak menderita kanker. Anda sendiri tadi memperlihatkan bagaimana kekuatan Ibu untuk menghadapi kenyataan ini begitu. Apa yang kemudian bantuan yang Ibu inginkan begitu? Apa harapan yang Ibu inginkan terhadap dengan kondisi anak Anda begitu? Apakah proses pengobatannya bisa diperlancar dan dukungan orang lain bisa mengalir? Seperti apa yang Ibu inginkan ke depannya gitu? Yang saya inginkan hanya anakku cepat sembuh dan dukungan. Soalnya obat yang mereka selesai kemo ini kan harus minum obat juga. Selama libur di rumah kan harus minum obat. Nah di situ kan ada juga terlambat di Rumah Sakit Wahidin. Yang saya inginkan itu ada selalu ada obat MTS sama 6MP itu tersediakan. Karena tidak dijual di sini kan, kita harus pesan dari luar. Yang saya inginkan begitu saja, Pak. Baik. Artinya perawatan di rumah sakit ini bisa berjalan dengan lancar, obat-obatnya bisa tersedia. Biar kita bisa dapat dengan mudah juga, Pak. Dengan mudah. Proses perawatan dan pengobatannya sendiri sampai saat ini Anda menggunakan BPJS gitu ya, dan semuanya ditanggung Ibu ya. Oke, baik. Semoga tidak ada kendala ke depannya begitu ya. Baik, apa harapan Mbak Nurul begitu kepada masyarakat yang dikaitkan dengan Hari Kanker ini, baik masyarakat yang ingin memberikan dukungan maupun
adik-adik kita yang sedang menjalani nasib yang tidak mereka inginkan saat ini? Apa himbauan dan harapan yang Ibu sampaikan? Khususnya untuk anak-anak, karena tema tahun ini ya di Hari Anak Kanker Nasional ini, No More Pain, Kids Should Be Happy. Jadi mereka tidak ada lagi merasakan sakit, mereka tetap selalu ceria dimanapun berada, dan khususnya untuk masyarakat, kepeduliannya kepada anak kanker itu lebih ditingkatkan, karena ada beberapa masyarakat menganggap kanker itu menular padahal tidak sama sekali. Malahan kita yang tulari mereka. Kalau kita flu sedikit, batuk sedikit, gampang tertular. Karena tidak dipungkiri ada juga masyarakat yang tidak ingin berinteraksi kepada penderita kanker, begitu ya. Padahal tidak ada sama sekali begitu ya, tidak menular, dan justru kedekatan kita kepada mereka akan memberikan semangat dan dukungan kepada mereka begitu. Baik, silakan diajak di tanggal 24 Februari nanti. Jadi kepada masyarakat khususnya Makassar, silahkan datang di kegiatan Berani Gundul tanggal 24 Februari di Trans Studio Mall mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dukungan kalian merupakan semangat untuk mereka yang sedang berjuang melawan kankernya. Ibu Rosdiana, semangat. Saya yakin banyak orang yang peduli sama, siapa namanya Bu anaknya? Lira. Banyak anak yang peduli sama Lira. Mudah-mudahan ada keajaiban, kesembuhan yang bisa diraih, bisa didapatkan begitu untuk anak Lira. Untuk adik Lira yang sedang menonton mungkin semoga cepat sembuh. Untuk anak-anak yang sedang berada di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau Rumah Kita di Makassar, selamat pagi, semoga adik-adik cepat sembuh dan tentunya bisa kembali beraktivitas bersama dengan keluarga, tetap semangat dan banyak orang yang peduli dan mendukung adik-adik semuanya ya. Baik, terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Ibu Rosdiana di kesempatan pagi hari ini sudah menyempatkan meninggalkan sejenak Lira ya untuk datang ke sini, dan tentunya kita berharap semuanya ada kepedulian dari masyarakat baik berupa dukungan fisik untuk Berani Gundul maupun dukungan materi yang bisa Anda salurkan di YKK. Di mana alamatnya YKK? Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 39. Ada kontak person? Iya, di 0851 4646 4246. Oke, sekali lagi. 0851 4646 4246. Oke, Anda bisa menyalurkan bantuan Anda ke sana tentunya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Indra Bakti, selamat pagi.